perlu dicari sama Danrem. Sebelum ke Malang itu sudah ada kabar-kabar santer, ada penolakan, ya kan? Bahkan orang yang nolak itu sudah pasang-pasang spanduk di beberapa kantor pemerintah malah. Ya. Di Malang itu udah sedang pengerahan massa gitu kan. Siapa yang menolak, siapa yang bayar, siapa orang di belakang mereka. Jadi ternyata yang menolak itu adalah orang-orang, ya tahu ya, cuma dipakai doang gitu. Di belakangnya ada orang lain, non-muslim. Yang dimajukan muslim. Yang dimajukan muslim. Yang di belakangnya non-muslim. Dengar-dengar katanya mereka sudah keluar dana 1,5 M. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya baru datang lagi nih ke kediamannya Kodoni Tan. Alhamdulillah. Nggak datang. Karena sibuk banget habis safari dakwah. Dan alhamdulillah juga nih saya ditemani oleh Ko Julius. Masya Allah. Assalamualaikum kita semua nih. Ya, alhamdulillah. Ke tempat Kodoni. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ini mau ngobrol-ngobrol santai dengan Ko Dondi, Ko Julius tentang safari dakwah Dr. Zakir Naik kemarin kok. Nanti kita tanya-tanya nih ke Ko Dondi. Ko Dondi udah bisa napas lega atau gimana ini? Udah, napas mah dari kemarin juga lega. Pak Zajar kalau kemarin hektik banget melihatnya tuh, sampai Masya Allah sampai sibuk banget ya, gitu dari satu kota ke kota yang lain begitu ya. Saya sih sebenarnya penasaran kok sebelum pertanyaan ke pertanyaan lainnya, yaitu sebenarnya awalnya tuh ide siapa mendatangkan Dr. Zakir Naik ke Indonesia pada tahun 2025 ini? Oke. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau ide untuk mendatangkan kembali Dr. Zakir Naik ke Indonesia, sebenarnya udah dari tahun lalu. Oh, lama ya? 2024 ya. Waktu itu Kohani yang punya ide untuk datengin lagi. Tapi waktu itu akhirnya ditunda karena beberapa hal lah. Akhirnya disepakati 2025 nih. Ya. Nah, jadi yang punya hajatan itu sebenarnya namanya Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia. Ya, saya juga ada di dalam yayasan itu sebagai bendahara. Udah, terus kan kita tahu lah mungkin udah beberapa bulan progresnya nggak ada. Akhirnya Kohani kan mengumumkan batal. Iya. Heboh tuh. Nah Ya, itu heboh. masih tanda tanya, bisa dijelasin nggak? Ya batalnya karena banyak hal, karena apa namanya dana belum ngumpul, tempat belum confirm, segala perizinan juga belum diurus dan sebagainya. Akhirnya karena Kohani nggak mau ambil resiko, batal. Pas hari itu diumumin batal, malamnya saya ditelepon sama seseorang dari Kanada, dari Toronto, Kanada. Siapa itu, Bang? Nah, yang telepon tuh namanya Dr. Omar Faruk. Dia ternyata temannya Dr. Zakir Naik. Ya. Jadi ketika dia telepon saya malam-malam tuh, dia telepon Dr. Zakir Naik juga. Jadi kita telekonferensi bertiga, ya kan? WhatsApp call. Begitu dia tahu ada saya di situ, saya ditanya-tanya. Sama Dr. Zakir Naik? Langsung ditanya sama Dr. Zakir Naik. Masalah kelanjutan acara. Ya ibaratnya lu kemana aja katanya. Saya udah mencoba berapa hari ngubungin Kohani nggak diangkat-angkat. Gitu katanya kan. Udah terus ngomong lama panjang, dia udah ngomong ini itu. Akhirnya dia bilang ini kan tetap harus jalan karena dia udah beli tiket, udah ngurusin semuanya lah ya. Karena kan memang untuk tahun 2025 ini dia kan mau membawa tim sendiri, bawa alat kamera sendiri gitu kan. Udah terus akhirnya saya disuruh nerusin. Saya ditanya, tuh di Indonesia kalau bikin yayasan berapa lama? Gitu. Saya udah nggak mau pakai lagi yayasan Dr. Zakir Indonesia. Katanya. Saya bilang kalau bikin yayasan 2 hari juga jadi aktenya. Tapi kalau untuk Kemenkumham, untuk sampai ke pajak, untuk sampai punya rekening, butuh waktu kira-kira 2 minggu lah. Oh kelamaan, dia bilang gitu kan. Terus kamu punya yayasan nggak? Punya, tapi yayasan saya yayasan mualaf, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, pakai aja gitu. Hari itu ngomong, 2 hari kemudian datanglah surat penunjukan Yayasan Garda Mualaf. Enggak, jadi pertanyaan itu Kodoni iya kan nggak waktu itu? Saya iyakan. Wih, berani ya?
Saya iyakan itu ya Nerka-nerkanya gimana gitu? karena apa namanya memang udah banyak apa namanya banyak perbincangan lah ya. Jadi sebelum saya iyakan ya perbincangan dulu dengan apa namanya dengan hasil perbincangan itu akhirnya saya iyakan. Oke, pos begitu datang surat itu ya udah baru kita mulai action kan. Kalau nggak ada surat itu kan saya nggak berani action. Begitu action pertama-tama buka rekening, ya dong. Itu tanggal 11 ngobrol, tanggal 13 terima surat, tanggal 16 Juni saya buka rekening. Nah, yang 30 900 900. Udah dari situ kan saya mulai cari donasi kan, umumin di YouTube dan segala macam. Banyak masuk duit. Miliaran. Oh, Masya Allah. Jadi dari tanggal 16 Juni ini kan 16 Juni dia datang 28 Juni. Udah, terus ada beberapa meeting. Tanggal 5 atau 6 Juni kita udah jalan nih. Ya kan? Karena acara pertama kan tanggal 6 Juli kan timnya dia datang. Datangnya tapi di Surabaya. Oh, Ya langsung kan? Surabaya bukan Jakarta ya? Enggak, langsung Surabaya. Dari Surabaya kita udah siapin bus, udah siapin mobil box. Ya. Bus buat timnya, boxnya buat bawa peralatan dia. Satu box. Yang ukuran boxnya itu 20 kayak kontainer 20 feet. Ya. Dari situ sama kita dampingin sama satu mobil kecil lagi. Dari situ timnya jalan ke Solo. Saya sama Dr. Zakir Naik sama tim juga jalan ke Solo, gitu kan. Karena acara pertama kan di Surakarta. Itu selama dari 16 Juni sampai 6 Juli itu dana udah masuk banyak. Terus kita udah jalan di Solo kan tanggal 8 Juli. Alhamdulillah sukses. Pertama kali nih gue bikin acara segede gitu ya. Pas begitu gue masuk ke auditorium UMS, begitu gue ngeliat panggung, lampu segala macem, set ini kok udah kayak mau konser gitu. Nggak biasa juga rupanya. Yang IO itu aja pada bingung. Ini orang mau ceramah kok pakai panggung segini gede, lampu segini banyak gitu kan, pakai LED segini gede. Jadi semua yang terlibat di situ juga pada nggak biasa gitu. Ini orang mau ceramah. Itu standar dari Dr. Zakir Naik. Oh. Nah, jadi Dr. Zakir Naik emang punya standar panggung ukuran harus sekian kali sekian, lampu sekian puluh, LED sekian, ukurannya sekian, desainnya dia, dan desain dari dia semua. Detail ya? Detail banget. Bahkan pakai Videotron lo ya? Iya, jadi udah jalan di Surakarta, kita udah terkagum-kagum melihat begitu ya. Ini orang ceramah udah kayak orang konser gitu. Itu yang kurang cuman lampu yang bisa ngikutin orang jalan tuh. Sama asap. Kalau udah asap ada lampu itu udah kalah konser udah. Konser kalah kayaknya. Ya, jadi alhamdulillah Surakarta sukses, terus juga ada dinner di Hotel Anaya Azana. Alhamdulillah ramai juga yang datang. Terus ada yang datang juga di acara dinner itu Wakil Gubernur Jawa Tengah. Ya. Gus Yassin. Duduk sebelah gua lagi, wes. Jadi alhamdulillah. Jadi isu-isu yang awalnya kita dengar katanya ada penolakan, ada yang nggak mau. Nah itu kan Jateng kan, belum Jatim ini nanti. Solo nih, isunya sudah ada, tapi ternyata nggak benar. Buktinya Gus Yassin datang, ya kan? Udah acara di Solo sama dinner, alhamdulillah sukses. Pindah ke Malang. Sebelum ke Malang itu sudah ada kabar-kabar santer, ada penolakan, ya kan? Bahkan orang yang nolak itu sudah pasang-pasang spanduk di beberapa kantor pemerintah malah, ya kan? Jadi pas hari kita sebelum berangkat ke Malang itu kabar udah santer banget lah. Cuman ya kita mikirnya, udahlah, Bismillah aja gitu. Udah jalan aja. Nah, jadi sebelum ke Malang nih. Di Solo itu kita sangat-sangat dibantu oleh teman-teman di sana. Ya, ada Bu Kartika dari Hotel Anaya Zana, beliau sangat bantu. Terus ada juga Ustadz Umer, ya. Terus juga dari teman-teman kepolisian, aparat ya, juga dari FPI, ya. Cuman FPI hanya kayak penjagaan teman dari luar lah gitu. Udah, karena kita baru pertama kali ngurusin begituan, ternyata untuk ngurus izin sebuah acara di sebuah tempat yang ramai, yang datang ribuan, itu memang luar biasa ribet gitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa selesai loh. Lancar ya. Aku juga bingung loh. Karena mendadak juga ya. Kan semuanya mendadak. Peralihannya mendadak. Semuanya mendadak. Itu kan dulu waktu di Solo kita udah sempat mau
udah mau ke Stadion Manahan. Iya. Terus hari nggak jadi, akhirnya di Auditorium UMS. Pihak UMS juga sangat-sangat membantu. Ya, mulai dari rektor, wakil rektor, sampai ke pengelola gedung, semuanya bantu. Alhamdulillah, jadi ya pokoknya alhamdulillah ketika kita melihat sebuah acara segede gitu, itu baru di auditorium ya, belumnya di outdoor nih. Iya. Kita ngeliat sudah megah banget gitu loh. Auditorium kapasitas duduk itu 6.000, kalau ditambah dengan yang tribun itu bisa sekitar total 8.000. Penuh. Itu ternyata penuh. Jadi alhamdulillah, terus kita jalan ke Malang, di Malang ada isu begitu. Ternyata sampai di Malang itu kan tanggal 8 terus tanggal 10 cuma beda 2 hari. Ya udah, kita koordinasi sono sini sama teman-teman. Kita sangat-sangat disupport oleh restoran Lafayette. Oh, Ya, restoran Lafayette di Kota Malang. Ya. Oke, teman-teman kalau mau cobain makanan yang enak di situ, wah, wajib ya. Terus kita juga dibantu oleh wali kota. Wali kota Kota Malang. Dari kepolisian, dari TNI, semuanya bantu. Ya. Itu dikoordinasi, akhirnya kita bisa pakai Stadion Gajayana. Ya, Stadion Gajayana. Ini baru yang kedua nih udah outdoor nih. Kalau yang pertama indoor, yang kedua outdoor nih. Ya Jadi kesannya sama-sama pertama semua ini. Semuanya pertama. ini di outdoor, lapangan rumput itu tutup semua. Iya. Ditutup pakai apa namanya grass cover gitu loh ya. Iya, itu luar biasa loh. Duitnya gede itu. Terus gimana? Jadi ternyata apa namanya panitia juga sudah menyiapkan lah segala sesuatunya dari mulai peralatan, panggung, trus, lampu, LED semuanya lah ya. Kursi gitu kan, sampai volunteer semuanya juga ternyata ratusan. Iya. Jadi semuanya memang udah diatur. Begitu kita jalan, nyampe kita juga masih bengong. Kemarin di auditorium udah megah begitu. Ini yang di outdoor lebih megah lagi gitu ceritanya. Karena panggungnya lebih gede, lampunya lebih banyak. Iya. Belum lagi lampu yang nyorot ke penonton gitu kan. Udah gitu ada tenda-tenda gitu kan. Kalau kemarin yang di UMS-nya kan nggak ada tenda-tenda, nggak kelihatan gitu karena indoor. Udah alhamdulillah lancar. Ada yang syahadat, gitu kan di situ kan. Bahkan sebelum orang itu duduk di depan tuh syahadat, orang itu ngobrol dulu sama saya. Setengah jam kita diskusi dulu, gitu kan. Akhirnya saya ngelihat orang ini memang sudah mau syahadat. Saya bilang duduk paling depan. Nanti ketika tanya, kita panggil pertama untuk bertanya. Bener, alhamdulillah dia syahadat. Yang di Surakarta juga ada yang syahadat. Tapi nggak di depan panggung. Di belakang. di ruang panitia. Nggak disorot? Nggak disorot, nggak masuk kamera. Jadi ada seorang wanita, dia malah dari Kota Malang. Ke situ? Ke Surakarta. Cuma nonton acara Zakir Naik, terus syahadat sama saya di ruang panitia, malamnya pulang lagi ke Malang. Waktu acara Malang nggak datang? Waktu acara Malang saya nggak tahu dia datang apa enggak. Tapi waktu di Surakarta dia malah akhirnya sadar di ruang panitia dan nggak mau ditayangin, nggak mau dipublikasiin. Ya udah kan, kita harus jaga. Udah nih di Malang nih, Malang selesai. Begitu malam selesai, itu malam itu kita langsung jalan ke Bandung. Malam itu langsung. Ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil. Kalau yang tim apa namanya IO-nya, itu kan mereka harus bongkar dulu. Malamnya tuh mereka langsung ada tim yang lain langsung jalan ke Bandung. Ada yang ketinggalan bro, gila. Yang namanya besi barbel yang buat apa tuh namanya gym itu. Buat ini keren. Beban, ketinggalan. Udah malam pagi itu juga langsung naikin kereta ke Bandung gitu. Macam-macam lah urusannya pokoknya. Hektik aja pokoknya. Cuman gara-gara kan Dr. Zakir Naik kan kalau di panggung kan duduk di kursi satu single seat. Di sebelahnya kan ada meja. Di meja itu harus ada Quran. Qurannya harus terjemahan Yusuf Ali. Minumnya harus pakai es batu dan segala macam. Itu semuanya juga standar ya. Harus diatur sama kita juga harus ngikutin gitu maunya dia. Udah kayak artis beneran. Udah bener. Nyari Quran di toko-toko buku susah. Nggak ada yang Yusuf Ali, nggak ada. Susah. Nah, yang bahasa Inggris terjemahannya. Udah akhirnya dapat yang seadanya. Jalan ke Bandung nih, rombongan nih. Soalnya lewat darat, teman-teman sebagian ada yang lewat udara, lewat mobil. Nggak ada. Dari Malang ke Bandung nggak ada yang naik pesawat kalau nggak salah. Darat semua? Semua darat. Udah sampai di Bandung. Kalau yang di Malang kan cuma sehari. Ya, sehari selesai. Yang di Bandung 2 hari. 2 hari. 2 hari bayangin.
datang ke tempat yang sama, ceramah dengerin berjam-jam. Dari jam berapa tuh? Dari mulai sebelum maghrib sampai jam 11 malam. Dah di Bandung pengalaman juga gitu, sama lah ya dengan yang di Malang ya. Di Bandung sempat hujan. Begitu hujan, penonton kan bubar semua. Udah disediain tenda buat neduh. Kanan kiri. Oh, jadi begitu hujan langsung minggir. Hujan berhenti, masuk lagi gitu. Jadi ada antisipasi ya. Pokoknya semuanya udah diantisipasi lah. Teman-teman semuanya udah tahu lah apa yang harus dilakukan lah dengan tenda ini gitu lah. Di Bandung sempet gue dicariin sama Danrem. Kenapa tuh? Ada satu kan panitia kan. Kok dicariin sama Danrem gitu. Ada apa nih gitu kan. Deg-degan juga. Ya biasa gitulah kan. Di Malang sempet juga dicariin sama ada orang dari Polda gitu lah. Yang di Bandung dicariin. Begitu ketemu, alhamdulillah ada ketemu Kondonitan minta foto. Kirain ada apa? Wah, kirain mau nanya apa gitu. Nah, ternyata gitu-gitu ya. Banyak juga alhamdulillah yang subscriber dari channel Donitan itu juga banyak yang datang ke acara itu. Sebagian mereka juga pengen ketemu saya gitu lah, alhamdulillah gitu ya. Di Bandung juga begitu. Yang di Bandung itu karena hujan ada ngerubah posisi kursi lah sedikit lah. Ya, macam-macam. Volunteer langsung angkat-angkatin, volunteer jadi tukang angkat kursi itu. Udah semua alhamdulillah 2 hari selesai lancar. Pindah nih rombongan ke Jakarta. Bandung 2 hari rasanya udah capek. Jakarta 3 hari. Jakarta 3 hari. Lebih capek lagi. Udah pikir kita nih. Sisa tenaga lah ya. Sisa tenaga. Cuman untungnya kalau dari Malang ke Bandung bedanya 2 hari. Kan Solo ke Malang beda 2 hari. Malang ke Bandung juga beda 2 hari. Yang dari Bandung ke Jakarta bedanya hampir seminggu. Ya 5 harian. Jadi begitu malam itu selesai. Vendor tertentu lah ya, yang vendor panggung, tras, sama lampu, sama LED, itu harus bongkar malam itu dan harus langsung berangkat ke Jakarta. Begitu nyampe di Jakarta, istirahat bentar langsung pasang lagi. Karena vendornya sama, 1 orang. Kalau yang Solo sama Malang, vendornya beda gitu. Udah, kerja tuh udah kayak, saya ngeliatnya ya, mereka kerja tuh udah nggak ngeliat waktu lah. Kayak bangun candi ya? Kayak bangun candi. Jadi ini ibaratnya kayak bangun candi, beneran. Ya biasa lah ya kalau ketika kita lagi pasang, mungkin ada yang nggak presisi, harus benerin dan segala macam, itu benar-benar makan waktu. Kamera yang di depannya Zakir naik itu kan ada beberapa tuh, 1, 2, 3, 4, 4 apa 5 gitu. 5. Yang satu madep ke belakang. Yang satu ngadep belakang. Kamera itu kan setiap kamera itu kan nanti akan nongol di broadcastnya itu kan dengan view yang beda-beda gitu kan. Zoom-nya beda. Nah, ketika di Surakarta, di Malang, di Bandung itu panggung yang buat naruh kamera itu pakai rangka besi. Ya, pakai rangka besi namanya apalah dari truss atau ring lock gitulah. Kuat sih kuat, kenceng. Cuman atasnya multiplex. Tipis. Jadi kalau orang injak kadang-kadang goyang dikit gitu loh. Mengganggu itu. Itu aja jadi masalah. Akhirnya di Jakarta nggak boleh pakai rangka besi. Pakai apa? Pakai apa tuh? Hebel. Pakai hebel serius? Hebel disusun. Awalnya kita susun ada dindingnya, tengahnya kita pasang penguat. Terus ada yang usul kasih tanah biar padat gitu kan. Kasih tanah urukan nih. Jebol sampai jatuh hebelnya. Nggak di semen sekalian kok. udah pakai itu, pakai mortar, pakai MU. Kan buat ngelem hebelnya. Tinggal 2 hari, tinggal malam ini jebol, besokannya lagi udah show gitulah. Malamnya jebol nih. Malamnya jebol, akhirnya kita udah ini harus semuanya hebel ditumpuk gitu kan. Hebel ditumpuk padat gitu, baru nanti atasnya di floor gitu. Malam-malam jam 12 malam gue nyari hebel di mana coba? Lu yang nyari kok? Nyari gua. Lo bukan IO. Karena kebetulan itu urusannya bebatuan, jadi akhirnya kan gue nyuruh tukang gue yang standby. Datang sini lapangan, pasang segala macam, udah dipasang semua. Bener kayak bangun candi itu. Bener-bener kayak bangun candi. Malam-malam nyari hebel, mana ada toko bangunan buka, ya kan? Cari yang orang bilang nanti dari pabrik, kan biasanya ada mobil truk yang mau bawa ke toko masing-masing kan. Nah, mau dibajak gitu ceritanya, dibajak. Mau ke toko dialihin ke kita.
akhirnya nggak bisa. Cari ada katanya ada toko bangunan 24 jam, nggak bisa. Udah akhirnya pagi-pagi baru kita nyari toko bangunan, tokonya belum buka, kita udah tungguin. Iya. Begitu buka langsung hebel. Sekian kubik gitu kan, langsung bawa. Alhamdulillah kira-kira jam 9 pagi udah nyampe, langsung dibangun. Kira-kira jam 2 siang jadi. Jam 2 siang, sorenya tuh langsung event. Langsung diinjak gitu ya? Malamnya. Berarti sorenya udah mulai acara, paginya baru bangun hebel. Ya bener-bener bangun Paginya. gitu. Bener-bener udah itu. Untung kan kita pakai itu mortar kan, jadi Ya, cepat kering cepat kan. kering. Udah langsung tutup kain hitam. Orang udah langsung taruh kamera di situ. Jadi setting kamera tuh baru jam 2 siang. Ya Allah. Coba bayangin. Ya. Pengalaman lah gue. Wah, benar-benar hitungannya cuma jam-jaman semua lah hitungannya. Udah malamnya acara, alhamdulillah sukses. Malam kedua, alhamdulillah sukses. Malah yang malam kedua tuh yang paling rame di Jakarta. Malam ketiga agak berkurang dikit, tapi juga alhamdulillah rame. Tapi yang di malam ketiga itu yang paling banyak tokoh-tokoh publik datang. Iya. Bunda Aisyah Dahlan datang. Terus siapa lagi? Lupa gua namanya siapa ya. Beberapa orang lah datang lah, ya. Ya jadi akhirnya kita kan evaluasi nih setiap kota nih. Jadi kalau yang tadinya ceramahnya sekian jam, pertanyaannya sekian jam, ini kita jadi diatur supaya yang sesi tanya jawabnya lebih banyak. Karena di setiap kota itu nggak semua penanya dapat jatah, pasti keburu habis gitu waktunya. Udah alhamdulillah, jadi di Jakarta kemarin kita salah evaluasi, yang nanya juga lebih banyak, alhamdulillah. Nah dari beberapa orang yang nanya, kita memang sengaja memprioritaskan orang-orang yang non Muslim untuk bertanya. Mereka yang dikasih kesempatan pertama untuk bertanya. Prioritas. Yang Muslim baru sabar nunggu ngantri gitu. Sesi tanya jawabnya aja 2 jam loh. Iya. Ya, nah udah, alhamdulillah selesai. Setelah itu udah bubar semua nih kan, vendor udah semua bubar. Dr. Zakir Naik berlibur sama anaknya ke Labuan Bajo berapa hari, sama ke Bali seminggu. Setelah selesai baru kembali lagi Jakarta, temu dengan beberapa orang. Akhirnya tanggal 4 Agustus kemarin saya antar ke bandara untuk pulang. Gitu. Ya udah, itu pengalamannya tuh dari 28 Juni sampai 4 Agustus. Pantesan jadi kurang konten ya. Nggak ada konten itu video-video Dr. Zakir Naik semua. Itu dari timnya Dr. Zakir Naik berapa orang, 35 orang. 35 orang dari 35 orang. Malaysia itu. Ada yang dari Dubai, ada yang dari Qatar. Oh, dari beberapa negara? Iya, ada yang dari India, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Pakistan. Saya kira dari Malaysia semua. Bahkan ada satu direkturnya dari Inggris, UK. Nggak kebayang saya apa budget yang dikeluarin ya. Iya, itu mereka tuh memang untuk acara ini doang kerja atau memang Untuk acara ini. Sebelumnya memang ada kerjaan lain dong artinya. Gini, kalau yang saya tahu, saya nggak tahu ya. Kalau yang saya tahu, yang di tempat-tempat lain itu kayaknya belum pernah Dr. Zakir Naik bawa kamera sendiri sama kru sendiri, gitu. Nah, karena dari beberapa negara, kemudian kan jadi dilebur jadi satu dengan tim Kodondi dari Garda Mu'alaf dan relawan. Itu ada kesulitan komunikasi nggak di lapangan? Gimana? Ada hal-hal yang canggung dulu atau gimana? Ada, banyak. Kalau kita yang tim-tim yang organizing committee, yang istilahnya beberapa orang bisa bahasa Inggris, itu masih enak lah ya, nggak nyambung. Yang grassroots. Tapi ketika orang-orangnya, terutama direktur-direkturnya produksi, berkomunikasi dengan orang-orang yang langsung masang panggungnya, itu yang kadang-kadang masalah. Bahasa gitu. Ya sempat terjadi beberapa salah paham, akhirnya saya turun tangan. Nah, pas turun tangan, koordinasinya kita agak rubah sedikit lah jalurnya. Kalau tadinya mereka langsung ngomong sama tukang, sekarang ngomong ke saya dulu. Saya nanti ngomong sama project officer dulu. Nanti dari project officer baru ke orang-orang yang di lapangan. Baru agak lancar gitu. Tadinya kadang-kadang salah paham. Gitu. Tapi alhamdulillah orang-orang Dr. Zakir Naik puas kemarin waktu datang ke sini. Cuman makannya banyak emang sih. Iya. Makannya banyak. Posturnya kelihatan beda. Jadi kalau orang Indonesia dikasih 1 box, mereka 2 box gitu. Kita juga baru tahu ya, ternyata mereka memang kerjanya kan kayak begitu kan. Jadi memang mereka butuh nutrisi banyak. Yang terakhir di Jakarta kita baru sempat ngasih makanan gaya Arab.
Wah, itu Bully lebih apa banyak gitu. lagi. Iya. Tapi alhamdulillah secara umum mereka puas dengan kerja teman-teman yang dari Indonesia. Karena ini juga mungkin pertama buat mereka, jadi kelihatannya mereka juga dari Indonesia ini mereka menetapkan standar gitu. Iya, Buat akhirnya nanti ya. di negara-negara lain. Nah kalau lo tadi bilang nggak kebayang biayanya, gue kebayang karena gue yang itu. Nggak, maksudnya kan dari beberapa negara tadi ya. Ya. Mengongkosi. Gini, Gimana? saya kasih tahu nih. Ini masalah pembiayaan nih. Jadi untuk Dr. Zakir Naik dan timnya, 35 orang, itu total semua tiket yang bayar Dr. Zakir Naik. Semuanya tuh. Tiketnya, ya. Masya Allah. Kan sempat mundur berapa kali kan? Ya. Itu sekali mundur aja 10.000 US tuh. Ya Allah. Biaya mundurnya aja, reschedule-nya. Belum lagi Dr. Zakir Naik kan bawa kamera sendiri. Satu kamera itu body, lensa yang panjang itu sama tripodnya harganya kira-kira 300.000 dolar. Berapa tuh? Udah curiga. 300.000 dolar berarti berapa? Kurang lebih 5M. 5M. Satu kamera. Satu kamera. Sedangkan ada berapa kamera? Dia bawa 15 biji. 15. Gua minta satu ditinggalin nggak boleh. Saya kemarin kan lihat drone-nya kok. Kita cek ya. Harganya berapa? 200. Satu kijang. Satu kijang 200 Satu juta kijang. loh. Enggak, itu bukan sewa artinya drone. Bawa. Gini. Kalau yang kamera dia bawa sendiri. Kalau yang Jimny Jeep tahu kan? Yang ada tangkainya untuk kamera untuk yang bisa muter begini. Sama drone-nya dia sewa di Indonesia. Oh, drone sama yang keren itu. Ya. Jadi Jimny Jeep sama drone Dr. Zakir Naik sewa di Indonesia dan itu yang bayar Dr. Zakir Naik sendiri. Ya, bukan saya yang bayar. Yang kita bayar adalah yang panggung, lampu, IO-an lah. IO lah, apa segala macam lah, kursi, Kalau hotel, sewa mobil, gitu, tiket pesawat, itu semua kita yang bayar. peralatan media mereka sendiri. Media mereka semua yang bawa, kamera termasuk alat-alat untuk broadcast. Oh. Jadi di setiap kota kita sediain ruangan khusus untuk tim mereka yang broadcast. Itu TV berjejer, ya alat-alat mixer semua juga berjejer. Jadi ketika mereka mendapatkan gambar dari kamera, kan mereka tayangkan di PIS TV. Iya, PIS TV ya. Di PIS TV itu live, ya. Dari alat mereka keluarlah satu kabel HDMI ini, masuk ke kamera gua nih. Wah, dapat lah itu. Masuk ke laptop gua nih satu nih. Jadi dapat, makanya kita bisa ikut live. Gitu. Jadi, lu kan nanya internetnya gimana? Iya. Nah, belum nanya. Sebentar, jelasin dulu ke penonton. Jadi PIS TV itu justru utamanya adalah di TV satelit kok ya? Ya. Bukan di YouTube-nya PIS justru. TV itu memang satelit dan Dr. Zakir Naik punya 4 channel. Punya 4 stasiun lah. Satu PIS TV bahasa Inggris. Satu PIS TV bahasa Urdu. Satu PIS TV bahasa Bangladesh. Satu lagi PIS TV bahasa Mandarin. Total 4 stasiun TV ini yang nonton kira-kira 200 juta orang. Nah, yang kira-kira nonton 200 juta orang. Karena kan kalau stasiun TV itu berlangganan mereka. Bayar satelit. Iya. Tadi internetnya dari mana? Nah, ketika di acara, kalau kita ribuan orang ngumpul, sinyal handphone itu pasti kan bermasalah. Nah, jadi kita harus kalau yang di UMS, setahu saya kita dikasih fasilitas dari UMS untuk dapat channel internet yang dedicated. Tapi kalau di outdoor nggak ada. Gimana itu? Udah kita pakai itu yang Starlink. Nah, gitu. Oh. Kita nggak beli, kita nggak sewa. Loh? Enggak. Ada. Masya Allah, diberikan kemudahan ya. Siapa yang nyewain? Siapa? Ada yang tahu yang di sini pernah tamu gue cewek namanya Intan? Oh, ya, lo tahu. yang yang belum sadar. Yang berepisode itu. Ya. Cowoknya si Intan yang minjemin Starlink buat kita. Cowok. Selama acara di 4 kota. Di 4 kota. Ya, jadi dia sewain Starlinknya free semuanya. Tuh, Muslim nggak? Muslim, cowoknya Muslim. Oh. Nah si Intannya yang belum. Iya, pahala jariah tuh luar biasa ya. Iya, ya jadi alhamdulillah. Jadi kita juga akhirnya bisa ikut live ceramahnya Dr. Zakir Naik di setiap kota. Karena ada itu kabel HDMI dari mereka. Tarik ya. Oh kalau nggak dikasih itu, gua nggak mau ngurusin lah. Iya nggak? Harusnya 2 tuh. Ngaji cerdas juga. Cuma 1. Ini ceritanya kan kita yang kelihatan ya. Ya. Artinya memang setiap event itu
ada kerja keras Iya, di belakang iya, ya. iya. Orang lihatnya cuma pas aja aja. Orang mungkin ngeliatnya cuma saya doang ya, tapi di belakang saya tuh ratusan orang. Ratusan loh saya bilang. Satu vendor nih, contoh tuh panggung aja nih. Satu timnya dia bisa 30 orang. Betul. Itu baru panggung. Belum sound apa? Belum lagi trust, Ya, belum lagi lampu, belum lagi audio, belum lagi LED. kursi. Belum lagi kursi, hitung aja sendiri. Belum lagi volunteer. Iya. Itu udah terjadi kok. Sekarang yang ini kan banyak tuh berita-berita penolakan, Iya. dianggap tokoh Oh, iya. intoleransi. Itu gimana tuh, Bos? Jadi gini, teman-teman kita yang di Malang itu kan menyelidiki. Tunggu dulu, ini yang jadi kontroversi mana aja? Iya. Apa nih? Maksudnya Penolakan. Ada semua kota kan yang ada penolakan. cuma di Malang doang. Oh, Malang doang. Cuma di Malang doang. Jadi, Kalau yang di Solo itu kan isu-isunya sebelumnya tapi udah langsung hilang. iya. Tapi kalau di Malang ini kan jalan terus sampai hari H. Sampai hari H itu tetap ada isunya dan orangnya juga sempat diwawancara. Orangnya Masuk media yang menolak. yang menolak. Ya, kelompok. Bahkan kelompok ini bukan kelompok apa-apa tapi malah kelompok Islam sendiri. Oke, nah mereka udah pasang spanduk nih di kantor DPR dan segala macam kan. Ada videonya di media juga ada beritanya gitu. Itu hari tanggal 8 malam ketika sudah selesai acara di Surakarta, saya masih terima kabar bahwa di Malang itu udah sedang pengerahan massa gitu kan. Pengerahan massa. Tambah keder lagi kan. Udah tapi kita nggak mundur, kita jalan terus. Karena pas malam itu juga kita juga dapat kabar bahwa teman-temannya di Malang itu juga sudah mencoba mencari tahu siapa yang menolak, siapa yang bayar, siapa orang di belakang mereka. Nah, Tim pencari fakta lah ya. tim mencari fakta. Jadi ternyata yang menolak itu adalah orang-orang ya, tahu ya, cuma dipakai doang gitu. Di belakangnya ada orang lain, non-Muslim. Yang dimajukan Muslim. Yang dimajukan Muslim. Yang di belakangnya non-Muslim. Dengar-dengar katanya mereka sudah keluar dana 1,5 M. Untuk menolak itu. Ya, untuk melakukan itu. Alasan mereka nolak tuh apa? Ya, mungkin kan di Malang kan Ya, mungkin banyak apa namanya? Intoleran. Banyak STT lah ya. Iya. Lah kan memang banyak STT kan di Malang kan. Si Umar aja lulusan dari situ kan. Nah, bisa juga ya nggak tahu mungkin karena dulu di Kota Malang ada pendeta yang saya sama kawan penjarain. Ingat nggak? Iya. Tahu nggak namanya? Tahu. Tahu kan? Ya, nggak enak kalau dulu. Nah, kita nggak usah sebut lah. Berarti kodon dia penjarain. Bahaya nih. Bukan saya, polisi yang penjarain. Nah, mungkin juga gara-gara itu Temannya soalnya. temennya atau gurunya atau otaknya itu yang mempunyai inisiasi untuk menolak itu. Iya, iya. Tapi royal juga dia keluar duit. Nah, donatur. Dan gua tahu siapa donaturnya. Gua tahu donaturnya siapa dari mana? Dari anak donaturnya yang udah jadi mualaf. Oh, kasih tahu ke Kodondi. Hah? Ngasih tahu ke Kodondi. Enggak, bukan dia yang ngasih tahu, tapi gua tahu donaturnya siapa. Ya. Terus ini orang yang kita sebut ini apa aja upayanya, kita dengernya malah dari anak donaturnya yang masuk Islam. Ya. Tapi ketika penolakan di Malang itu, saya dapat dengar kabarnya dari ya teman-teman kita di Malang. Jadi sempet malam sebelum event itu udah datengin satu-satu tuh. Datengin satu-satu, ditanya gini, maunya gimana gitu. Akhirnya dengan pendekatan, akhirnya mereka membatalkan untuk demo di tempat Stadion Gajayana. Jadi nggak ada demo gitu. Tapi emang ada masanya itu? Demo. Ada masanya? Kalau dilihat-lihat mah nggak ada sebenarnya. Tergantung Kalaupun ada bayarannya. Tergantung duitnya. Tergantung bayaran. Tergantung duitnya mungkin. Kalau kencang duitnya, kenapa? Malah yang saya dengar, otaknya itu sebenarnya tidak menolak DZN. Justru apa? Nggak senang Menolak gua. Dah. Jadi gua dengar kabar ya dari Malang ya. Bener nggaknya gua nggak tahu. Katanya banyak orang yang benci Kodondi memang. Ya nggak tahu. Loh, kita kan dakwah dan kita kan ngikutin aturan. Ya kan? Kan kita nggak melanggar aturan. Lah buktinya dijagain sama polisi. Betul. Gitu. Bahkan Kalau nggak dijagain polisi, kalau nggak dijagain berarti kita melanggar aturan. Ilegal Pasti lah. dibubarin sama polisi. Gitu. Tapi yang sebelah malah bilang, wah sampai polisi juga ikut foto. Lah orang polisi pada minta foto sama gua malah. Banyak polisi yang foto-foto juga. Ya. Jadi
selama safari itu kok kan banyak yang nanya, bahkan kalau saya lihat kan banyak mualaf juga gitu ya. Banyak Terus ada dan alhamdulillah ada yang sadar. Ada yang unik gak dari salah satu dari mereka tuh? Yang unik mungkin satu ya, tapi ceritanya terlalu agak gimana ya, agak melo gitu ceritanya. Jadi ya itu aja yang beda sedikit sendirilah. Kalau yang lain mah standar lah. Kayak curhat gitu ya? Iya. Itu yang apa sih? Menurut saya sih nggak terlalu gimana ya. Cuman ya agak lucu aja gitu. Dari safari itu ada pertanyaan dari non Muslim ya. Itu yang paling alot dan yang paling awet diskusinya dengan Dr. Zakir Naik di sebelah mana tuh? Di daerah mana? Kalau nggak salah di Jakarta. Ya, ada anak muda. Dari Kristen, dia nanya tentang Parakletos. Ya. Saya ikutin juga tuh. Itu sebenarnya jawabannya gampang banget sebenarnya. Serius, ini gue bukan maksud apa ya. Saya mancing doang biar dia ngambil kitab. Karena gini, hah? Bukan menjawab kok gitu. Lah kan gue kan cuman bantu kalau ada salah paham antara penanya dan narasumber. Jadi ketika saya dengar pertanyaan itu, aduh ini jawabannya gampang nih saya bilang. Cuman Dr. Zakir Naik memang menjawabnya secara keilmuan dia. Itu jawabannya ada di sini. Dilihat ini. Gospel. Ini buku judulnya The Gospel and Epistle of John. Ini adalah buku tafsirnya orang Kristen terhadap surat Yohanes. Di sini juga nyebut tentang Parakletos. Yang ditanya sama orang itu, ada nggak apa namanya kayak semacam tafsir dari kalangan Kristen bahwa itu tentang Parakletos, ya kan? Itu jawabannya dari sini. Jawabannya di sini. Ini adalah tafsir daripada orang namanya Raymond E. Brown. Raymond E. Brown ini termasuk terkenal nih ya. Dia bilang nih tentang Paraklit nih. The expression Spirit of Truth is Johannine. Johannine itu maksudnya tahu nggak apa? Apa? Johannine itu artinya hasil pemikiran sekolah yang mengikuti pemikiran penulis kitab Yohanes. Ya, pemikiran loh. Dalam kurung, and interestingly enough, common in the Dead Sea Scrolls, but not in a divine sense. Ya, menariknya umum di dalam gulungan laut mati, tapi bukan dalam hal ilahi yang disebut dengan Parakletos. Kalau gue jawab pakai ini, mau jawab apa deh? Tapi gini kok, Afwan, saya potong. Ya. Kemungkinan nggak sih kok, karena kan yang menerjemahkan dan yang jadi host, MC itu kan timnya Dr. Zakir Naik. Dialeknya dialek Malaysia. Ada perbedaan makna nggak? Takutnya Enggak. Kemarin kan tektokannya langsung antara penanya dan Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik saya tahu dia memang apa namanya ya, langsung klaim bahwa Parakletos itu adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau saya kan nggak berani, karena itu kitab suci orang, ya kan? Karena kitab suci orang, saya nggak berani klaim bahwa itu untuk Nabi Muhammad SAW. Saya nggak berani. Tapi kalau mau diskusi, saya bertanya, mereka tidak akan bisa membuktikan bahwa itu untuk Roh Kudus gitu aja. Karena ayat-ayatnya ada sendiri di dalam kitab mereka. Jadi kalau bukan buat Roh Kudus, buat siapa? Saya cuma berani sampai tahap saya nanya buat siapa? Itu siapa yang dimaksud Parakletos kalau bukan Roh Kudus? Karena saya bisa membuktikan itu bukan untuk Roh Kudus. Gitu, ya. Bahkan ini sendiri bilang apa? Not in a divine sense. Parakletos. Kalau bukan divine sense berarti bukan Roh Kudus. Berarti untuk manusia. Siapa? Gitu aja. Ya, cuman saya nggak berani klaim bahwa itu untuk Nabi Muhammad SAW. Gitu. Itu bedanya saya sama Dr. Zakir Naik. Dari dulu ya? Dari dulu, ya nggak apa-apa. Beberapa yang punya pemahaman langsung to the point soalnya. Iya. Dr. Zakir Naik, terus kemudian almarhum Syekh Hamid Hidayat, mereka mau mengikuti pemikiran atau argumen bahwa ini pasti untuk Nabi Muhammad SAW, itu hak mereka. Tapi saya nggak berani begitu. Karena apa? Karena saya juga koordinasi, saya juga komunikasi dengan MUI, bahwa di dalam negara yang kita NKRI, kita tidak boleh lompat pagar. Nggak boleh lompat pagarnya, maksudnya kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Gitu. Sekarang kalau saya menafsirkan atau saya klaim bahwa itu adalah nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, apa bedanya gua sama Kristen? Bedanya orang Kristen cuma ngambil kitab Yahudi dijadiin kitab suci mereka, kita enggak, gitu doang. Tapi kalau kita menafsirkan kitab suci orang, ya apa bedanya gua sama Kristen? Iya, menafsirkan Mesias itu. Iya. Selain anak muda tadi ya, kan kalau levelnya kan ada Muslim yang nanya ya.
terus mualaf, kemudian non muslim kan. Nah ini ada yang non muslim tapi juga nabi yang nanya. Kemarin ada yang nanya juga nabi, pendeta. Nabi halu. itu gimana coba ditanggapin dulu. Ah itu mah nggak perlu ditanggepin kalau soalnya kan nanyanya sampai intonasinya tinggi. Itu intonasi yang dibuat-buat. Dia padahal udah seumur hidup nunggu panggung itu. Iya loh kok. Parah kok. Bukan gua yang ngatur ya. Ketika Dr. Zakir Naik menjawab pertanyaan Luga, pertanyaannya menurut saya nih ya, menurut pribadi saya nih, nggak bermutu, ya. Ketika nggak bermutu, udah suruh langsung mundur. Udah. Ini yang penting disorot kamera. Yang penting masuk kamera, nggak apa-apa. Kalau buat sorot kamera aja mah nggak apa-apa. Iya. Ya begitu. Saya mau nanya, Dokter Zakir Naik gitu ya. Nanyanya cuma begitu, tapi kenapa intonasinya harus dinaik-naikin sih? Itu macam orang cari caper, itu mencari perhatian doang. Ya kok segitu doang jawabannya, saya kira kan mau tektokan ya, gitu ya. Gitu. Ya, gitu. Udah seumur hidup dia nunggu padahal. Seumur hidup, bayangin. Gue cuma ngasihnya cuma berapa detik kok itu. Nah, bukan gua, Dokter Zakir Naik yang ngasih. Saya kira mau dikasih diskon waktu, kalau Doni bisik-bisik, tolong dilayani gitu. Di poin-poin. Habis itu ke belakang tuh pulang kayaknya tuh. Habis itu dia ngobrol sama seseorang. Oh ngobrol. Nah, saya ngeliat dari atas, oh sepertinya nih titipan gitu loh. Itu doang lah, nggak ada apa-apanya lah kalau menurut saya sih. Iya. Nggak diteror loh habis itu. Wah enggak lah, teror apaan. Kalau dia berani ngubungin gua, malah gua tagih janjinya. Karena dia janji, dia mau ngadain debat, mau ngundang gua, mau bayar sekian juta gitu. Sampai sekarang belum Pernah terrealisasi. ngomong? Pernah. Dulu Katanya dia mau jual tiket, undang gua tapi lu bayar gua gitu. gua aja dijanjiin persen, kan gua yang ngangkat dia jadi nabi dulu. Oh, Kan gua yang ngangkat dia jadi nabi. itu sempat viral juga dia nanya itu. Nabi halu itu namanya. Nabi ya. Jadi nggak jadi. Sampai sekarang kan dia belum jadi orang terkaya di Indonesia kan? Nah, Kan di Indonesia, di kotanya pun belum gua. orang kotanya belum. Masih Medan. Di Jakarta dia. Oh, Di Jakarta. Jakarta. Jakarta dia. Dia ini tersingkir dari kampung halaman. Oh, Mas. Nah, gitulah. Iya. Suka dukanya banyak ya kok ya. Banyak. Tapi pengalaman barunya juga banyak. Iya. Ya, pengalaman baru itu artinya dalam arti gini loh, capeknya bikin event Iya. untuk 1 hari aja capeknya begini. Ini 4 kota dalam waktu 1 bulan. Iya. Roadshow loh itu. Roadshow itu. 1 bulannya yang ngeri. Iya. 1 bulan, Kalau 4 kota. Persiapan jauh mungkin lebih siap. Nah iya, kalau persiapannya jauh mungkin. Iya. Ini mepet. persiapannya cuma dari tanggal 16 Juni sampai hari pertama tuh 8 Juli. Karena kan tadi dapat limpahan ya. Iya. Karena ini, aku pikir waktu lu berani kok, wah ini Iya, ini udah mau ngambil ada resiko. Ini, nggak udah ada yang backup nih, bukannya bapak belur juga. Nah, Punya rekening aja belum? gini kok. Itu kan 4 kota. Terus RAB kan harus segera dibuat juga ya. Ya. Nah itu deg-degan kan dengan biaya pas-pasan atau lebih atau kurang? Kebetulan gua nggak ngeliatin RAB. Karena apa? Karena di dalam tim kita itu ada 1 orang yang dia ketua IO, ketua asosiasi IO. Pantesan, Ya. udah biasa ya. Dan ketua asosiasi IO ini adalah bagian daripada sebuah yayasan itu, Magnet Rezeki. Oh. Nah, jadi Magnet Rezeki itu adalah yayasan yang support kita. Oh, alhamdulillah. Jadi ceritanya agak Gimana lucu. ceritanya coba? Ceritanya agak lucu gini. Ketika itu saya kedatangan rombongan beberapa orang ya dari Yayasan Magnet Rezeki datang ke sini. Ya saya terima dong. Iya. Tujuannya ternyata mereka hanya ingin titip zakat. Ini. Nah itu titip zakat 100 juta untuk para mualaf. Ya. Ya udah saya terima. Ketika lagi ngobrol-ngobrol, saya duduk di sini, saya ditelepon sama Dokter Zakir Naik. Oh, qadarullah ya. Ya, saya ditelepon sama Dokter Zakir Naik. Ya kita ada pembicaraan agak intens karena waktu itu harus survei ke tempat yang untuk event Jakarta. Ya. Saya nggak bisa pergi karena lagi ada tamu. Ada tim kita IO di sini. Saya suruh langsung pergi ke sana untuk cek tempat, gitu kan. Ya waktu itu pembicaranya mungkin dilihat sama teman-teman Yayasan Magnet Rezeki itu kok sepertinya kayak keras gitu ya. Omongannya gitu loh, karena mungkin lagi hektik gitu kan. Oke, setelah itu mereka pamit pulang, keluar dari pintu sini, belum sampai lift, balik lagi. Tahu nggak balik lagi? Ngomong apa? Kami ini dari Yayasan Magnet Rezeki tadi ngeliat Ko Dondi itu memperjuangkan event Dokter Zakir Naik ini, kok kita jadi malu ya. Gitu ya. Kita yang Muslim kok malah diem-diem aja nih. Ko Dondi yang baru jadi Muslim 10 tahun kok kayak begitu gitu. Sampai ngomong begitu. Akhirnya ketuanya ngomong, jadi kita jadi malu, sekarang
saya tadi sudah ngobrol sama teman-teman, jadi kita sekarang mau nalangin, minjemin, Masya ya, Allah. minjemin untuk biaya kota Jakarta. Masya Allah. Dia nanya, satu kota berapa kok Dondi, kata gitu kan? Iya, iya. Gue bilang rata-rata kurang lebih sekitar 2M. Ya, 2M tuh produksinya aja loh. Iya, produksi. 2M ya. Oke, kita talangin kok Dondi gitu ya. Setelah berapa hari kemudian dihitung-hitung ternyata akhirnya dia memutuskan untuk menalangin 2,5 M. Jadi dari tanggal 16 Juni, saya buka rekening, donasi kan masuk nih. Satu hari tuh bisa 1.000 transaksi. Wih, adminnya keriting itu ya. Orang accounting itu tangan sampai keriting, bener. Mata sampai juling. Nginput. Satu hari 1.000 transaksi. Maksudnya Inputnya masuk loh, ya? ratusan halaman itu. Ya. Jadi dari tanggal 16 Juni sampai 18 Juli kita mulai acara di Jakarta. Kan kira-kira sebulan nih, sebulan lebih 2 hari kan. Saya mengumpulkan donasi, alhamdulillah 9M. Masya Allah. Ya, kurang lebih 9M. Berarti nutup Satu bulan. 1 bulan loh, luar biasa. 1 bulan loh. Nutup berarti ya, alhamdulillah ya. Kata siapa? Belum. Oh, belum. Belum. Jadi ternyata biaya untuk satu kota 2M itu belum termasuk apa namanya sewa mobil, belum termasuk tiket hotel, tiket pesawat, belum termasuk hotel, belum termasuk makan, dan perintilan-perintilannya. Ya. Itu banyak biasa. Wah, itu banyak ternyata. Jadi total, saya pikir biayanya total tuh kurang lebih 8 sampai 9 M. Ternyata 13, Mas. Pantesan waktu di Jakarta ngobrol. ternyata 13, 5 M. 5 lagi. ternyata kurang lebih 13, 13. Jadi ketika Dr. Zaki naik pulang dari pergi ke Labuan Bajo untuk berlibur, saya posisinya tanggal 21 Juli itu saya masih punya kewajiban kurang lebih 5 M. Waktu itu donasi terkumpul kira-kira 8 sampai 9 M lah ya. Saya harus bayar kira-kira 13,4-4,5 M. Infos kan baru pada datang tuh, ya kan? Total saya harus bayar kurang lebih 5 M. Dalam waktu beberapa hari, yang 1 M kebayar. Terus masih kurang 4 M nih, ya kan? Masih kurang 4 M. Dalam waktu kurang lebih 10 hari, 21 sampai tanggal 31 Juli, masuk lagi donasi. 1 M. Itu dari 1 orang 1 M itu? Enggak, kira kaget. Sorry. Jadi gini, dalam waktu 1 hari masuk 1 M, jadi dari kurang 5 M kan kurang 1 M jadi tinggal 4 M. Ketika Dr. Zaki naik pulang ke Jakarta, itu posisinya saya 4 M. Ketika Dr. Zaki naik pulang dari Indonesia ke Malaysia, tanggal 4 kan, cuma 4 hari kan, alhamdulillah masuk lagi 2 M. Masya Allah. Coba. Baru udah selesai tuh lah acaranya. Hah? Ya maksudnya acara udah selesai. Udah kelar kan? Iya, jadi sampai hari ini pun itu masih masuk donasi. Alhamdulillah. Karena masih tayang itu. Masih tayang. Nah, sekarang per hari ini saya masih kurang 2 M. Nah. Berarti ngobrol waktu sama saya di Jakarta waktu di mana? Di Pancoran masih 5,7 ya waktu itu. Oh, itu udah ya. Sekarang udah 2 M. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi udah selesai kok. Mudah-mudahan insyaallah. Jadi gini ya, saya juga pengen cerita begini ya. Ini ada satu donatur. Saya nggak habis pikir, ini pasti semuanya karena Allah. Ya. Ada satu donatur di Jawa Timur, saya nggak usah sebutin kotanya dan saya nggak usah sebutin namanya lah. Dia ternyata sama sekali nggak tahu saya. Itu pemilik perusahaan besar loh, ya, pemilik perusahaan besar. Yang tahu saya itu direktur-direkturnya gitu. Ini direktur marketing, direktur produksi, direktur finance, itu pada tahu saya dari TikTok sama YouTube. Jadi si owner ini nggak tahu. Nah, terus kemudian dia kenal dengan salah seorang DKM masjid. DKM masjid ini waktu itu habis bangun sekolah, dibantu sama pengusaha ini. Terus si DKM masjid ini nyebutin nama saya ke pengusaha ini. Gitu. Tapi pengusaha ini nggak tahu siapa Donditan gitu. Baru direkturnya ngasih tahu, ini pak gitu. Terus akhirnya pengusaha ini ngundang saya datang ke Jawa Timur, ke Jawa Timur. Wah, kantornya luar biasa keren lah pokoknya. Nah, ketika saya datang, saya bawa proposal 2.
Yang satu proposal buat rumah Quran, satu lagi proposal Zakir Naik. Ya, siapa tahu lah ya. Awalnya dia bilang dia nggak mau ikut yang Zakir Naik, karena dia takut ada hal-hal yang mungkin bisa merugikan usaha dia lah. Tapi yang rumah Quran, saya ajuin, blok langsung disetujuin. Masya Allah. 2, sekian. Alhamdulillah. Ya, rumah Quran ini. Yang Zakir Naik, tiba-tiba dia yang nanya, Ko Doni, itu kalau saya bantu yang untuk dokter Zakir Naik, kira-kira nama saya muncul nggak? Saya bilang, enggak Pak, insya Allah Pak. Ya sudah, kalau gitu saya bantu 1 M. Masya Allah, bener kan 1 orang kan? 1 orang. Muncul. 1 orang. Ya, itu 1 orang. Nah, itu siang nih, ngomongnya siang. Udah, habis itu kan saya pulang. Pulang dianterin tuh, ke lobby sama orang itu. Ini yang punya perusahaan loh ya. Dianterin ke lobby, saya disuruh naik mobil anaknya ke bandara. Terus dia naik ke kantornya dia kan, mau sholat asar, ngambil wudhu, kepleset, jatuh, kepalanya kejeduk lantai, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Tapi pas sorenya itu saya udah diminta nomor rekening, terus sampai besoknya belum masuk nih dananya. Deg-degan. Nah, baru kira-kira agak sore baru masuk. Ya namanya uang udah masuk kan saya WA dong. Jazakallah khairan kasiron Pak, gitu kan, mudah-mudahan dibalas gitulah. Dia malah ngirim foto lagi di rumah sakit, lagi disuntik. Malah dia ngomong apa? Saya minta maaf ya, Ko Dondi, katanya dananya telat sehari katanya, karena ya saya jatuh katanya habis wudhu. Coba, udah kayak begitu masih minta maaf coba. Padahal beliau yang bantu ya. Padahal dia sekali bantu 1 orang 1 M. Masya Allah. Ya. Nggak nginep tuh kok. Enggak, gue berangkat pagi, ketemu di kantor, langsung pulang. Lah, malamnya udah ditungguin IO di sini untuk meeting. Mana gimana bisa nginep? Berarti sekarang masih kurang? Sekarang kurang lebih 2 M. 2 M. Nah, gini, apa namanya? Saya kan nggak biasa, datang ke 1 orang, minta-minta gitu, saya nggak biasa. Makanya ketika dokter Zakir Naik mau pulang, dia ngomong gini sama saya happy dengan kamu, katanya, dengan saya. Kamu orangnya jujur, tapi kamu pemalu, katanya gitu. Maksudnya dia pemalu apa? Saya malu untuk minta duit ke orang-orang. Iya. Saya bilang, itu bukan gaya saya bilang gitu ya. Nah, kita belum pernah ngadain event apa-apa, tiba-tiba suruh ngadep ke setiap orang, minta-minta kan gimana gitu. Nah, cuman ya, alhamdulillah, qadarullah, ada aja yang masuk, alhamdulillah. Jadi, ya, saya sekarang masih masih ada waktu, kira-kira sampai tanggal 20 Agustus. Ya. 20? Agustus. Bulan ini. Sebentar, itu ke vendor mana tuh? Semuanya, ada 6 vendor kira-kira. Ya. Yang belum itu? Yang belum. Vendor Surakarta, vendor Malang, vendor Bandung, vendor Jakarta. Ada 2 vendor lagi yang mensuplai barang-barang untuk semua kota ini lah. Ya. Masih 6 vendor lagi, kurang lebih 2 ember gitu. Bismillah lah, mudah-mudahan ya, bismillah. Tayang video ini selesai insya Allah. Insya Allah. Jadi saya hanya ingin mengajak pemirsa, teman-teman yang nonton video ini, bukan saya tapi saya dapat ilmu baru dari Dr. Zakir Naik begini. Ketika saya dibilang, saya puas sama kamu tapi kamu pemalu, kamu nggak berani minta duit, dia ajarin saya begini. Dengan kita minta atau menawarkan orang untuk berdonasi untuk sebuah kegiatan dakwah, itu sebenarnya kebaikannya bukan buat yang minta, tapi untuk yang diminta, gitu ya. Yeah. Kita semuanya tahu bahwa ketika kita minta, uang itu tidak masuk kantong pribadi kita, tapi ini semuanya uang untuk dakwah. Kita nanti bisa amanah membuat laporan keuangan, kalau perlu diaudit. Silakan. Tapi ketika setiap orang yang memberikan bantuan, yang dipakai untuk kegiatan dakwah, kebaikannya baliknya ke yang berdonasi, gitu. Cuman kan kadang-kadang kalau ngomong gimana ya? Gimana sih? Stylenya bukan itu. Iya, style saya bukan begitu. Saya hanya, kalau style saya kan saya berbuat sesuatu dulu, orang mau nyumbang, alhamdulillah. Nggak nyumbang kita tetap jalan kok. Gitu. Jadi, Masya Allah ya, jadi dari kegiatan acara Dr. Zakir Naik, di belakangnya tuh Masya Allah ya. Jadi ada yang lucu, ada yang sedih, ada yang happy, panik, hektik dan sebagainya. Nah, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya buat yang di Surakarta, Ibu Kartika dari Hotel Anaya Azana. Yang di Malang, saya nggak boleh sebut namanya nih, ya.
Kalau yang di Bandung, Doain aja kok, didoain. saya doain. Semuanya saya doain. Yang di Bandung, ini ada AA Gym. Oh, iya, iya, Masya Ya. Allah. Karena apa? Itu ada cerita lucu dikit tuh. Gimana tuh, Kak? Jadi ceritanya, pada sebelum kita sampai Bandung, itu sudah ada wacana bahwa saya diminta untuk bawa Dr. Zakir Naik ke Darut Tauhid. Oke. Nah, DKM masjidnya udah komunikasi sama saya nih. Kapan, jam berapa, hari apa. Saya udah ngajuin nih ke Dr. Zakir Naiknya, dan dia udah setuju. Tapi ketika hari itu, beliau jalan dari Malang ke Bandung, pakai mobil, malamnya dia nggak tidur. Ya, malamnya dia nggak tidur, jadi dia kecapean. Kelelahan itu. Jadi ketika mobil, kan dari Malang itu naik pesawat terbang turun di Halim, Jakarta. Dari Halim baru naik mobil ke Bandung. Pas di tengah perjalanan, dia udah kecapean, belum tidur. Akhirnya ketika saya ingetin untuk datang ke Darut Tauhid itu, rasanya dia bilang, kalau bisa jangan deh, nggak jadi deh gitu. Kalau bisa. Karena saya capek segala macam, saya belum tidur dari semalam. Dia kan memang malam tuh jarang banget tidur ya. Akhirnya, saya kan komunikasi terus nih sama Sama tim. DKM dan apa namanya keluarganya Agim. Ini udah dengar-dengar begini tuh hari gimana ya? Gimana caranya gua ngomong sama Karena Agim kan kayak gitu kan? udah ramai mungkin Di itu. Darut Tauhid itu, hari itu, jam itu sudah ratusan orang nunggu di situ. Oh, Ya. coba kalau. Mereka ada sounding kan? Di masjid itu udah ratusan orang, 2 lantai penuh. Iya, iya. Belum lagi yang dari aparat dan segala macam. Ini bilang nggak mau datang. Gimana lo? Itu gua di hotel udah panik sebenarnya. Cuman qadarullah akhirnya anaknya Dr. Zakir Naik, Syekh Farid Naik, WA saya. Brother, saya mau makan di sini. Enak apa macet apa enggak atau gimana? Dia nanya lah. Coba kirim mapnya. Dia kirim map. Saya lihat, lah ini mah arahnya arah ke Darut Tauhid nih. Geger kalong, geger kalong. Arahnya arah ke Darut Tauhid. Langsung saya telepon anaknya. Nih, ini saya udah bikin janji ya. Namanya tempatnya Darut Tauhid. Ini sudah sediain makan buat kamu sama bapak kamu, saya bilang gitu. Sekarang kamu mau minta makan di rumah makan yang di Dekat Kota itu. Bandung. Ini mereka udah sediain makan siang, terus kamu mau makan di sini, saya harus ngomong apa sama mereka gitu kan. Iya, iya. Siapa namanya? Agim, saya bilang gitu. Siapa Agim? Coba di WA namanya gitu. Saya kirimlah WA kan, Cek mungkin. Agim gitu kan. Cek mungkin. Dia buka di Google. Iya, cek. Kan namanya kan Abdullah Gimnastia. Iya. Ternyata itu tetangganya Dr. Zakir Naik di Malaysia. Oh, Masya Allah. Baru Farid Naik ngomong sama bapaknya. Iya. Baru akhirnya apa namanya? Dr. Zakir Naik mau gitu kan, karena tetangganya gitu kan. Tapi masih nego lagi. Berapa lama di sana? Saya capek, saya belum tidur, saya belum mandi segala macam. Saya bilang paling lama setengah jam lah, saya bilang gitu. Enggak, 15 menit aja. Ya Allah. Waduh, 15 menit ngapain? Saya bilang setengah jam paling lama, saya bilang. Nego. Udah lah, pokoknya jalan-jalan aja. Yang penting datang dulu lah, saya bilang gitu kan. Begitu dia bilang mau, itu saya di hotel langsung telepon Patwal. Patwal datang ke hotel, jemput saya naik mobil Patwal, jemput mobil itu dari daerah mana sih? Dari daerah hotel itu apa sih? Hotel Crown Plaza tuh daerah apa sih? Dekat Buah Batu kali ya? Iya kali. Itu saya naik mobil Patwal, mau jemput mobilnya Zakir Naik yang mau keluar di tol Paster. Oh, Waduh. macet itu. Macet dong. Macet nggak? Macet. Macet. Ini mobil Patwalnya yang nyopir, waduh itu namanya Patikno, itu keren loh. Itu enak banget loh, buka jalan itu enak. Lihai lah. Hah? Lihai. Lihai banget lah, dia udah pengalaman banget lah. Nyetir satu tangan, yang satu pegang HT. Sambil tindin, buka jalan enak banget. Begitu sampai di Pastur, ini mobil baru keluar tol. Kita putar balik, udah kita kawal ke Darut Tauhid. Pas ya. Begitu nyampe di Darut Tauhid, itu ratusan orang udah nunggu di masjid. Ya, udah. Ngobrol sebentar nih sama Agim nih. Habis foto-foto, Agim gandeng Dr. Zakir Naik ke masjid dong. Kok sudah ratusan orang nunggu. Maksudnya Agim itu Dr. Zakir Naik cuman ngasih salam, ya kasih sedikit motivasi gitu ya. Dikasih mic, begitu dikasih mic ngomong 1 jam. Ya. Memang seneng ngomong ya. 1 jam baru kelar. Belum lagi ada tanya jawab. Waduh. Dan ya, tapi kan dia ngomong. Iya. Bukan gue nyuruh kan. Setelah selesai, pamitan, pulang, sampai di hotel, Dr. Zakir Naik ngomong gini, waduh, tadi kita kelamaan di sana, kata di Darut Tauhid. Saya bilang, lah kamu sendiri yang ngomong lama 1 jam. Saya bilang, kamu dikasih mic kenapa kamu ngomong 1 jam? Ya, kan saya dai, bisa berubah kapan aja katanya.
Gimana lu? Tapi yang seru nih kok. Tapi alhamdulillah kan gue jadi lega gitu kan, Iya, jadi iya, sama Agim kan gue nggak malu kan. Kalau nggak jadi gimana? Kalau nggak jadi gimana? Mau taruh di mana muka gue gitu kan? Andai. Malamnya, ini saya masih komunikasi nih sama menantunya Agim. Malamnya, saya dikirimin surat, walaupun PDF nih, surat dukungan. Surat dukungan dari Darut Tauhid yang tanda tangan Ketua Yayasan dan Agim. Wow, udah. Kan lega banget gua, enak banget kan kesono kesini, tinggal buat surat itu enak banget. Gitu. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah ya. Jadi di Bandung, terima kasih banyak ya buat Agim dan keluarga besar, juga untuk DKI Masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan segala kebaikannya. Di Jakarta juga begitu, teman-teman semuanya juga bantu ya, dari mulai urusan perizinan dan segala macam sampai hari selesai. Jadi alhamdulillah 4 candi di 4 kota beres gitu ya. 4 candi. Tapi memang terjadi naik komplain nggak kok? Wah, gue dieksploitasi habis-habisan sama. Enggak, orang dia mau. Justru nih kalau saya lihat nih, kan dia datang bawa tim sendiri, bawa kamera sendiri, minta tempat yang begini-begini. Ngikutin untuk ditayangkan di PIS TV. Berarti dia datang ke sini konten apa enggak? Konten. Nah udah. Berarti sebenarnya dia datang sini konten. Konten dalam arti apa? Dakwah. Ya, dakwahnya dalam bentuk video. Cuman dia pinjem Indonesia untuk konten gitu dan aja. Katanya investasi untuk 100 tahun gitu ya katanya. Ya, jadi kualitas kameranya dia itu bisa bertahan sampai 100 tahun gitu ya. Nah, sekarang ibaratnya gini. Ketika dia berdakwah di Indonesia, pinjem tempat, ada orang yang bersahadat, nanti kan videonya juga ditayangkan di PIS TV, yang nonton 200 juta orang. Bisa jadi juga ada orang yang bersahadat, insya Allah kan. Jadi ketika teman-teman ya juga para donatur yang ikut menyumbang untuk acara ini, jadi amal ketika jariah, ada orang bersahadat di Indonesia, orang bersahadat di belahan bumi yang lain, semua kebaikannya kembali kepada yang ikut berdonasi. Itu ilmunya dari Dr. Zakir Naik. Jadi luas jangkauannya. Nah, jadi semua yang sudah mengeluarkan berapapun lah, entah yang 50.000, bahkan ada yang 25.000, ada yang 10.000, ada yang sampai ada yang 1 miliar gitu, itu semuanya pasti dibalas dengan di dunia dan akhirat. Bahkan hanya jadi volunteer pun, insya Allah ya. Insya Allah, yang jadi volunteer juga pasti dibalas. Itu pengalaman luar biasa, dia bisa cerita sama anak cucunya kan? Iya. Gue pernah ikut sama Dr. Zakir Naik. Karena bener. ada kemungkinan nggak Dr. Zakir Naik datang lagi Indonesia? Bisa jadi ada kemungkinan. Jadi gini, istri dan anaknya itu kan sudah dapat kewarganegaraan Malaysia. Yang belum tuh dia gitu. Agak berat. Nah, gue nggak tahu lah gimana negonya, tapi kemungkinan dia juga akan ikut menjadi warga negara Malaysia. Gitu. Nanti masalah politik dan sebagainya nanti ya mungkin dibantu lah sama pemerintah Malaysia. Alhamdulillah. Paling gitu ya. Jadi kemungkinan dia datang lagi, ya insya Allah kita doain aja. Gitu. Tapi kalau ditawarin, lo mau nggak pegang lagi? Gue mau mikir 2 kali gitu. Orang mau nanya, udah dijawab sendiri. Mau nanya. Karena sampai sekarang masih kurang 2 M nih. Tapi insya Allah lah, insya Allah semuanya ketutup, insya Allah. Saya menjanjikan ke teman-teman vendor, paling lambat 20 Agustus. 20 Agustus. Insya Allah ketutup. Ya. Jadi selama dari pertama kali saya telepon dengan Dr. Zakir Naik, sampai Dr. Zakir Naik pulang, yang saya rasakan semuanya ini adalah pertolongan dari Allah SWT. Dah gitu aja. Ya, lewat orang-orang yang digerakkan hati untuk berdonasi. Gitu. Sampai ada yang jatuh masuk rumah sakit mau wudhu coba. Sampai begitu ya. Juga di Jakarta juga ada yang donasi tapi nggak ngasih duit tapi langsung ngasih dia bayarin hotel. Ada juga yang donasi ngasihnya sarung. Ya, ngasih sarung ribuan pieces. Nah, ada juga yang donasi mencetak brosur. Ada juga yang berdonasi di kota lain, di kota Malang, di kota Surakarta, dengan cara apa? Menyediakan kamar hotel. Semuanya ada. Ada juga yang berdonasi dengan cara apa? Ngebantuin keluarin barang Dr. Zakir Naik dari bandara. Ada juga yang begitu. Macam-macam ya. Ada yang memberikan menyediakan hotel untuk timnya Dr. Zakir Naik. Billboard itu ada ya. Billboard bayar. Oh, enggak. Kirain ada yang donasi juga. Billboard yang gratis itu cuma di Malang. Nah, di Malang karena yang membantuin saya di Malang punya spot billboard. Jadi saya nggak bayarin di Malang. Yang di Solo, yang di Bandung, yang di Jakarta semua bayar. Saya kira nambah teman banyak ya gue. Oh, bener.
jaringan itu ya, Jaringannya, itu juga sangat-sangat luar biasa. Ketika kita menjalankan ini semua jaringan kebuka. Beneran semua jaringan. Sebenarnya ada satu yang pengen saya ceritain, cuman takutnya ini sensitif. Nah, iya. Ya, jadi nggak usah lah ya. Nanti setelah ini. Ya. Nanti setelah ini. Kita aja, ntar. Ya. Ini yang kelihatan nih kok. Ini kita bahas yang jelek-jelek nih. Iya. Banyak tuh ngomongan dari sebelah, wah acaranya gagal, kalah sama acaranya KKR gereja gitu. Ukurannya apa? KKR gereja dibilang. Berapa ribu orang yang datang? Berapa kota dia bikin? Nah itu. Berapa biaya satu tempat, satu event? Yang komplain lebih lucu kok. Dia bikin KKR, kursinya kursi plastik. Kursi plastik. Ini orang, kalau dia buat sukses, lu komplain orang masih oke lah ya. Maksudnya lu juga bisa bikin yang sekelas itu. Ini kalau dia bikin, cuman pakai tenda macam Hajatan. Cara lebih rendah dari hajatan. Ya Allah. Nanti gua kasih ini gambarnya. Ya, cuman bahkan nggak punya pentas. Cuman pindahin mimbar gerejanya ke tempat acara. Pakai parlet nggak? Pakai LED nggak? Udah kok. Lampunya sedih. Hah? Nggak, Nah, kursi, itu. kursi pengaruh kan. Yang di Malang luar biasa. Bayangin, itu kursinya kursi yang ini ya. Semua kursi yang... Semua dari Surakarta, Malang, Bandung, Jakarta, semuanya standar kursi Futura. Ya, itu buat yang penonton peserta biasa. Kalau di depan kita pakai armchair. VIP. Ya, VIP. Semuanya standar. Kalau yang sebelah tuh, yang komplain dia pakai kursi plastik. Kayak STM punya. Kalau didudukin luga bisa patah dong. Nabi itu. Terus dapat pernah ini nggak reaction negatif dari ini terus nyampe ke Kodondi? Reaction untuk acara itu. Reaction itu kalau dari kalangan Islam malah hampir nggak ada ya. Dari sebelah. Dari sebelah paling di komen-komen YouTube aja paling ya. Ya yang nyinyir-nyinyir pasti ada. Tapi saya jawabnya begini. Syirik itu adalah dosa yang tak terampuni. Salah, itu syirik ya. Salah ya. Kalau syirik itu tanda tak mampu. Nah, udah gitu aja. Saya jawabnya cuma gitu aja. Bener nggak? Ya begitu. Terus satu lagi. Kalau di luar nih kau ya, bukan lagi membandingkan, maksudnya kalau di luar itu kan banyak nih yang datang non Muslim gitu ya. Itu bisa mendeteksi nggak Kododi ketika tadi safari dakwahnya Dr. Zakir Naik di Indonesia, kedatangan dari non Muslim tuh kayaknya dibandingkan di luar tuh nggak banyak gitu. Itu bisa dianalisa nggak kenapa? Nggak, saya nggak analisis. Tapi saya lihat sekilas sih kurang lebih sama. Jumlahnya kurang lebih segitu-segitu. Apakah karena mereka beraninya di TikTok saja gitu ya? Jadi apa? Di TikTok doang, di online doang. Oh, kalau yang beneran datang bertanya itu biasanya mereka bukan pendebat. Oh gitu. Bukan. Pengen cari... Cuman satu doang luga itu yang pendebat tuh. Ya. Tapi kalau kita ngelihat misalnya sekarang siapalah apologet Kristen yang beraninya cuma di TikTok, ya, yang beraninya dari luar negeri. Mana yang datang? Nggak ada yang datang. Karena kalaupun misalnya ada yang mereka yang datang, mereka dapat kesempatan bertanya dengan Dr. Zakir Naik. Misalnya nggak tuntas pada hari itu, saya pun mau nungguin bisa follow up ya. Tatap muka. Mereka bilangnya gini kok, nggak enak. Kami cuma boleh bertanya, nggak boleh nyerang, dia bilang. Ya udah, habis itu sama gua aja. Kan ada gua di panggung. Gitu aja. Nanti kita sesi kedua di belakang panggung, boleh. Tenang aja, nggak akan ada diapa-apain. Pokoknya kalau nggak ada ilmu menista, menghujat, kita nggak akan main fisik kok. Gitu. Kecuali kalau dia ilmunya cuma menghujat dan menista. Gitu. Kalau khawatir dengan keamanan dijaga, dijamin. Kita gitu sediain polisi untuk jagain malah. Mau ditaruh mana muka Kodondi kalau sampai keamanan nggak bisa dijamin? Iya dong, iya. Lo itu satu kota, satu acara yang datang polisi ratusan, bukan puluhan lo, ratusan. Bahkan yang di Jakarta pagi-pagi udah datengin tim Gegana. Siang dikit yang datang K9. Tahu kan K9? Yang bawa anjing, pelacak. Sampai begitu, semua tempat diperiksa. Begitu sore datang, udah semua polisi datang. Ratusan. Sampai ada damkar segala ya kemarin tuh. Ambulan ada, damkar ada. Itu memang standar, namanya event segede gitu. Dengan perkiraan orang yang datang ribuan, itu standar harus ada damkar, harus ada ambulan, harus ada tenda kesehatan, harus ada tenda keamanan, tenda ini, tenda itu. Semuanya minimal itu, standar semua. Gue juga baru tahu, gue juga belajar gitu. Ya, dulu waktu tahun lalu kita bikin acara Fitra Fest, ya nggak ada apa-apanya sama ini, nggak ada apa-apanya, gitu. Karena ini outdoor. Nah, kalau indoor mungkin lebih sedikit kan agak nggak terlalu kayak persiapannya nggak terlalu lah. ya. Iya. Yang indoor aja
persyaratannya macam-macam. Harus tayangkan video untuk safety misalnya. Iya, orang harus tahu nanti keluar pintu lewat mana dan segala macam untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya terjadi apalah kebakaran atau apalah gitu. Nanti numpuk di pintu keluar kan. Saya cuma bersyukur ya, benar-benar saya bersyukur pada Allah SWT ya. 4 kota tidak ada insiden apapun. Ya alhamdulillah. Beneran. Kalau ada 1 kota aja insiden, 1 korban aja masuk penjara gua. Iya, tanggung jawab kan. Masa sampai itu? Sampai begitu. Sampai begitu. Beneran. Untung nggak ada Oten yang pura-pura. Waktu gua menerima amanah itu, gua nggak kepikiran yang begitu. Ke situ ya. Setelah selesai baru mikir. Bener. Ya Masya Allah. Tapi ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Semuanya kita syukurin lah. Semua kita syukurin. Alhamdulillah. Dari Kodondi sendiri timnya tuh, itu ada kirim undangan resmi nggak ke pihak Kristen? Ke gereja-gereja misalnya. Enggak, kan kita umumkan di YouTube. Siapapun yang non-muslim silakan daftar, ada Google Form-nya. Ya kalau sendiri mungkin dia merasa, oh nggak ada kawan nanti ada. Iya. Buktinya ada, jangan datang. Buktinya ada, jangan datang. Artinya ke gereja nggak ada ya? Ke gereja. Undangan ke gereja maksudnya? Oh ke gereja, undangan ngapain? Enggak lah. Biar mereka merasa, wah saya dihormati, dikasih spesial gitu. Enggak, kita open aja. Yang mau datang silakan. Kita kasih kesempatan pertama buat bertanya, kita jadikan tamu kehormatan malah. Ya, Masya Allah. Coach Julius, mungkin ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada sih. Cukup ya? Ya itu. Lihat Kodondi luar biasa ya, capeknya, mukanya serius tumben. Loh, saya lihat timnya itu, berapa hari kemudian, story-nya ada impus di tangannya. Jadi tepar semua nih. Tanggal 20 Juli kan terakhir. Terakhir ya. Malamnya 2 orang tim media saya datang ke tenda kesehatan. Dia apain? Infus. Boosting katanya. Iya. Apalagi namanya lah istilahnya. Fas apa, Tok? Fas apa namanya? Pas disuntik itu? Disuntik nih, ceritanya biar seger, biar semangat. 20 Juli, 21 Julinya pada tepar semua, sakit semua. Ya nggak ngebayang ya, maksudnya tim di belakang layar tuh kan luar biasa, mondar mandirnya segala macam, bisa kebayang lah gitu, Masya Allah. Jadi tayangan yang Masya Allah megah, bagus, detail gitu ya. Di belakangnya kan luar biasa tuh ada. Sekarang kan para pemirsa atau teman-teman bisa memperhatikan sendiri ya, ketika video Dr. Zakir Naik itu tayang di channel Donditan, teman-teman bisa cek. Coba dipilih kualitas videonya yang 4K. Masuk nggak? Masuk. Masuk. Nggak usah 4K lah. 1080 aja udah bagus banget gambarnya. Ayo loh. Uploader yang ngambil acara Dr. Zakir Naik, jangan lupa tuh bantu juga tuh. Nah, ya ini buat teman-teman yang punya channel yang re-upload video ceramahnya Dr. Zakir Naik yang ngambil dari channel saya, tolong re-uploadnya bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya dalam arti apa? Saya tidak melarang orang mere-upload video itu dengan tujuan untuk dakwah. Tapi tolong nomor rekening Yayasan Garda Mu'alafah jangan sampai dihilangin. Ya, kalau sampai dihilangin, saya strike. saya bantu strike lah. Cuman gue belum sempat nyari aja, ya. Jadi nanti teman-teman kalau yang tidak mencantumkan nomor rekening Garda Mu'alafah, insya Allah saya strike. Soalnya kan ketika begitu tayang, banyak itu re-uploaders. Kalau niatan untuk dakwah silakan, untuk ternak akun dan sebagainya. Cuma tadi kan lihat ya, dengar ceritanya Kodondi ya luar biasa, Masya Allah. Ini aja udah bilang, kok gue ikut nayangin ya? Gue bilang, tar dulu Sep. Nggak taunya udah banyak yang re-upload kan? Iya, pas ketemu di Jakarta, banyak yang re-upload tuh. Potongan ya? Iya, potongan. Akhirnya, ya udahlah, biarin aja lah. Gitu. Ya. Udah telat juga ya. Udah males, udah pundung. Pokoknya siapapun mau ngambil video dari channel saya, baik itu tuh videonya Dr. Zakir Naik, ataupun video orang sahadat, ataupun video orang debat, siapapun yang mau re-upload silakan. Asal nomor rekening Garda Mu'alafah jangan dihilangin. Jadi videonya jangan di-crop, nomor rekeningnya hilang. Iya, watermarknya ditempel-tempel gitu ya. Jadi ya hargai juga karya orang begitu menurutnya. Jadi orang yang re-upload itu kan pasti dapat AdSense. Tapi jangan menghilangkan nomor rekening Yayasan. Tapi sebenarnya ya nanti kan perkembangan YouTube ya ke depan itu bakal ketat sebenarnya. Jadi kalau nggak ori ya nunggu aja nanti. Mungkin nanti Coach Julius pengalaman ya. Kena konten berulang ya. Konten berulang. Sekarang aman, tapi nggak tahu 2-3 tahun ke depan itu bakal
kena strike juga otomatis sama YouTube. Jadi bahkan update tahun 2025 itu kemungkinan yang produksi konten dari AI itu juga nggak bakalan diterima begitu. Iya. Ya sekarang mungkin bertahap ya, gitu. Jadi kalau misalkan niatnya karena dakwah dan sebagainya, ya cobalah dengan kreativitas dan sebagainya. Kalau teman-teman mampir ya ke studio Kodondi, itu lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, berapa kamera tuh? Bayangkan ya. Nah, teman-teman re-upload itu tinggal download, upload lagi. Enggak dong, download, modify, upload. Udah gitu watermarknya ditempel-tempel gitu ya. Nah, jadi pesan saya buat teman-teman yang re-upload, yang dengan niat mau dakwah, boleh-boleh saja. Yang penting dakwah dengan akhlakul khorimah. Nah, ya, adabnya dijaga begitu. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah cukup ya soal Dr. Zakir Naik. Mudah-mudahan nanti bisa datang lagi dengan gimana? Pesan aja. Jadi untuk yang saya harus bayar 2M sampai tanggal 20 Agustus, saya mohon doa dan donasinya. Langsung hard selling. Karena semakin berkurangnya jadi hanya mohon doa, tapi mohon doa dan donasinya. Gitu ya. Jadi semakin berkurang hari, semakin deg-degan bro. Wah, udah. Insya Allah semua orang yang berdonasi berapapun itu pasti mendapatkan pahala dari Allah SWT. Pahala jariah. Jadi insya Allah. Ya tadi kan udah diceritakan bukan saja tayang di YouTube tapi di PIS TV, di 4 stasiun TV ya, satelit ya, dan di beberapa negara. Soalnya itu menjadi amal jariah bagi sahabat Ngaji Cerdas, sahabat Kodondi dan subscribernya Ko Julius begitu. Ya Allah. Mungkin ini dulu kok ya. Kan gini, kan ada orang yang bersahadat ketika acara berlangsung. Ya, itu. Tapi ada juga orang yang bersahadat ketika sudah nonton videonya. Kan bisa begitu. Itu ya banyak. Dan itu betul kan? Itu banyak. Jadi buat teman-teman yang berdonasi, kita tidak pernah tahu kapan ada orang menjadi muslim ketika sudah menonton video itu. Video itu terlaksana karena ada event yang kita laksanakan dengan biaya sekian miliar. Atas kontribusi mereka juga. Nah, jadi kalau teman-teman yang ikut berdonasi, walaupun acaranya sudah selesai, tapi dari video-video yang ditayangkan, di belahan bumi manapun ada orang menjemput hidayah, semuanya yang berdonasi insya Allah dibalas dengan pahala. Ambil contoh Kodondi kan. Dulu contoh saya. Video Ahmad Dedan udah tahap berapa lama? Betul. Saya barusan Zoom siang. Itu salah satunya dia itu goyah pikirannya gara-gara nonton videonya Zakir Naik. Nah itu. Iya, yang dulu loh. Dulu. Nah, barangkali nanti nggak tahu 5 tahun. Kan itu kan 100 tahun ya. Betul. Videonya ya. Betul. Jadi kita nggak tahu kapan gitu ya. Dan Makanya Dr. Zakir Naik bawa kamera yang harganya paling mahal, bahkan katanya bisa lebih baik dari kameranya di Hollywood. Ya tujuannya karena itu supaya bisa bertahan 100 tahun. Dalam 100 tahun kita nggak pernah tahu berapa orang akan syahadat di sini, ya menonton video ini. Gitu. Jadi jangan takut kayak tadi kalau Doni bilang 1 orang 1 M ya. Jangan 1 M. 1 ember cukup lah, 1 ember. Dari berapapun nominalnya, insya Allah itu. Ada ibu-ibu datang ke studio. Langsung? Ya, datang ke studio, bawa kantong plastik, isinya 150 juta. Masya Allah. Pertama, nggak cuma sekali. Pertama, datang ke sini, bawa kantong plastik, isinya 150 juta. Ini saya mau nyumbang buat Dr. Zakir Naik. Masya Allah. Pertama. 2 hari kemudian, datang lagi ke kantor bawah. Ya. Bawa kantong plastik lagi. Orang yang sama? Orang yang sama. Cuman waktu itu dia bawa suaminya. Kalau yang pertama dia sendiri. Yang kedua, bawa suaminya. Berapa? 530 juta cash. Kenapa bawanya pakai cash? Nggak tahu. Ya. Tabungan. Gua nggak tahu juga kenapa dia ngasihnya cash, kenapa nggak transfer, gua nggak tahu lah. Gua nggak nanya gitu. Pokoknya pertama 150 juta, kedua 530 juta cash. Masya Allah. Bayangin. Nah, M sendiri ya? Setengah M lebih lah. 530 plus 150. Yang tadi kan 1,5. Iya. Coba lu bayangin. Lu nyetor ke bank lagi? Nyetor ke bank lagi. Untung ada cegat. Belum lagi ada yang ngasih dolar. Iya. Ya. Belum lagi ada lagi nanti yang transfer 100 juta, 150 juta. Kita nggak pernah tahu lah ya. Pokoknya saya doain semua yang berdonasi, insya Allah semuanya pasti dibalas dengan kebaikan. Amin. Insya Allah. Di dunia dan di akhirat. Ya, insya Allah. Teman-teman coba bayangin ya, Kodondi ya. Dengan girohnya, mengiyakan, bayangkan ya. Di waktu yang sangat mepet. Udah tuh selesai, ninggalin pusing. belum selesai. Enggak lah. Itulah kenapa kita harus sama-sama. Gini, gue yakinnya begini. Dari tanggal 16 Juni sampai tanggal 20 Juli, saya sudah banyak sekali merasakan pertolongan Allah. Ini pasti juga. Jadi dari tanggal 20 Juli sampai tanggal 20 Agustus, insya Allah juga Allah pasti nggak. Hakul yakin, insya Allah. Hakul yakin, penting keyakinan kita ya, insya Allah. Jadi kita ya bisa bantu Kodondi ya lewat
donasi kita, kita bantu ya. Semuanya bisa berkontribusi dengan kapasitas masing-masing. Saya dengan Coach Julius dengan channelnya gitu ya. Iya, kalau ngaji cerdas 1M, Julius 1M udah selesai. Selesai itu. Insya Allah. Bismillah. Subscriber satu orang 10.000 udah cukup itu kayaknya. 10.000 cukup, benar. 10.000 insya Allah. Ya, tinggal nomor rekening di bawah. 30 900 900 Garda Mualaf Indonesia Event. Atau mau datang langsung kayak tadi ibu-ibu tadi boleh. Boleh. Pokoknya kita terima cash, terima transfer, terima dolar. Nggak mesti kita ada orang kok buat setor kok. Nggak mesti satu kantong plastik itu nggak apa-apa. Satu ember juga nggak apa-apa ya. Satu ember juga boleh. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Dondi dengan tim dan beberapa yang terlibat yang mungkin tidak disebut namanya. Nggak bisa saya sebut satu-satu, nggak bisa. Dan ratusan. Dan mereka perannya penting gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini ya menjadi wasilah kebaikan banyak orang lah. Dan Dr. Zakir Naik sangat puas dengan tim IO di Indonesia. Alhamdulillah. Sangat puas. Mudah-mudahan apa yang diminta semuanya ada. Ya, insya Allah. Sampai kulinerannya segala macamnya ya. Kulinernya. Udah pokoknya puas lah. Ada salah seorang subscriber saya, namanya Bang Hudi. Bang Hudi, panggilannya Hudi gitu. Kita sebutnya Bang Hudi. Dia spesialis masakan Timur Tengah. Dengan menu dan caranya dia. Ya. Hari pertama di Jakarta, gua telepon Bang Hudi. Bang, lu nggak mau ngasih makan Dr. Zakir Naik? Oh siap, gua kirim. Dia kirim pakai Gojek. Kita bikin jadi prasmanan. Pada ketagihan. Besok mau lagi. Hari kedua, gua bilang kan, Bang, Dr. Zakir Naik minta lagi. Kita pikir ini dibayar. Kalau nggak bayar, gua dikejar sama bini gua katanya. Siap bayar. Semuanya itu ya kocak-kocak ada ya bismillah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak juga buat Bang Hudi. Restorannya di Condet, namanya Uno Uno. Nah, jadi nanti kalau di Google Map dicek aja. Boleh. Insya Allah. Karena sudah teruji ya. Ulama internasional aja makan di situ. Maksudnya sudah nyobain lah. Iya, benar. Dan ketagihan. Masya Allah. Apalagi timnya. Iya. Timnya sampai tadi nambah ya. Timnya tuh sampai pada ikut makan prasmanan. Padahal udah dikasih nasi bok. Masya Allah. Ya, alhamdulillah semuanya. Ya. Kodoni sehat-sehat ya, karena juga umat masih membutuhkan nih setelah safari dakwanya Dr. Zakir Naik. Dan silakan sahabat ngaji cerdas, Kodonitan, kemudian pengikutnya Coach Julius ya. Pengikut ini bukan pengikut ini ya. Julius. Bukan pengikut ya, maksudnya pengikut akun YouTube ya. Nanti karena dia mencetuskan ini, lu gak jadi nabi. Nah, insya Allah silakan berkontribusi ya berapapun, karena untuk meringankan salah satunya juga untuk meringankan bukan beban sebenarnya, ini tanggung jawab dan amanah. Kita menawarkan kebaikan. Ya, kalau tidak teman-teman yang berdonasi, ada juga nanti hamba Allah yang lain juga akan berdonasi. Ya, jadi kita mengajak teman-teman untuk mendapatkan kebaikan. Ini ilmunya Dr. Zakir Naik. Gue lagi praktekin nih. Kalau nggak bisa, misalkan ya, saya nggak bisa berkontribusi, tinggal share aja video ini. Ya, jadi kalau yang nggak bisa berdonasi dengan harta, bisa pakai jempol. Jempolnya hidayah apa? Di ujung jempol. Nah, like, share, dan subscribe. Pakai jempol, pakai klik. Pakai ini juga boleh. Kodoni mau balas, ini mau nyalip katanya. Mau nyalip cerdas. Mau nyalip ngaji cerdas ya, pokoknya kita fastabikul khairat. Ya, insya Allah. Berlama-lama dalam kebaikan. Ya. Kekurangan mungkin saya pribadi ya, ada salah kata, salah ucap gitu ya. Doakan mereka-mereka ini yang dakwah lewat sosial media maupun nanti safari dakwah kemana-mana agar sehat terus, dijaga kesehatannya, kemudian dijaga dari hal-hal yang berbahaya begitu ya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma
yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.